Halo, halo, ola, ola kawan-kawan, apa kabarmu? Halo, halo, ola, ola kawan-kawan, di hari Minggu sedang apa kamu? Marilah kita ibadah, memuji nama Tuhan. Halo, halo, ola, ola kawan-kawan, apa kabarmu? Halo, halo, ola, ola kawan-kawan, hari Minggu sedang apa kamu? Marilah kita ibadah, memuji nama Tuhan. Ayo siapkanlah hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Marilah kita ibadah, memuji nama Tuhan. Ayo siapkanlah hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Hai Bright Star, hai Next Gen. Lause yakin kalian sudah siap untuk ibadah dan kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami bisa kembali datang menghadap Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Tolong kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, kita mau memuji nama Tuhan. Kita pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Ya, ayo bangkit berdiri. Ayo semua semangat. Kita mau memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik Bright Stars, setelah ini kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman yang ada di kelas Lause Arlina. Mari kita dengarkan pujian ini. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan kita. Baiklah adik-adik, sekarang kita menenangkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Firman-Nya Tuhan mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku mau jadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis, tolong aku
Apa kabar adik-adik Brightstar? Tahun yang baru, semakin semangat ya beribadah kepada Tuhan, semakin giat berdoa, semakin giat membaca Alkitab, dan semakin giat juga untuk bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita yang mengasihi adik-adik semua, mengasihi Lause yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah adik-adik, pagi ini Lause mau memperkenalkan seorang bapak kepada adik-adik. Nah, bapak ini bernama Yohanes. Nama lengkapnya ialah Yohanes Pembaptis. Nah adik-adik mungkin tanya, Lause, apa nama panggilannya ya? Atau apa nama kecilnya ya? Waduh, itu Lause juga tidak tahu. Mungkin dipanggil John, mungkin dipanggil Yohan. Tapi apapun itu, Lause mau ngajak adik-adik untuk mengenal tokoh yang satu ini lebih dalam lewat cerita Alkitab pada pagi hari ini. Oke adik-adik, siap? Kalau siap, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Adik-adik di rumah boleh juga mengikuti Lause untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami juga sudah mempersiapkan diri kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Tuhan, tolong Lause yang akan bercerita. Tuhan, tolong kami semua yang akan mendengarkannya, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, Lause mau tanya, di antara semua adik-adik yang ada di rumah, ada ndak yang namanya Yohanes? Wah, atau ada ndak yang punya koko, adik, atau teman, atau sepupu yang namanya Yohanes? Oh, mungkin tidak ada ya. Ya, hari ini jarang papa mama memberi nama anaknya Yohanes. Kenapa ya? Apa mungkin terlalu panjang? Atau mungkin apa kurang keren? Wah, adik-adik, Lause juga tidak tahu. Tapi Lause mau perkenalkan seorang bapak yang namanya Yohanes Pembaptis. Ini penting. Kenapa? Karena dari namanya saja kita mengenal apa yang menjadi pekerjaan bapak ini. Bapak ini kerjanya adalah membaptis orang-orang yang sudah melakukan dosa, lalu dia bertobat, kemudian dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dan dia mau dibaptis. Maka dia membaptis banyak orang. Tidak tahu berapa banyak, mungkin ratusan orang, mungkin ribuan orang. Semua datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dulu mereka hidup dalam dosa. Apa dosa mereka? Dulu mereka menggunakan mulutnya untuk berkata yang tidak benar. Nah, karena berkata tidak benar, maka mereka berbuat dosa. Mereka berbohong. Pernah adik-adik berbuat bohong? Pernah adik-adik berkata yang tidak benar? Mungkin pernah ya. Nah, zaman itu mereka tahu kalau sudah berbuat dosa, Yohanes ingatkan mereka, "Hai, kamu sudah menggunakan mulutmu untuk berkata tidak benar, dan hukumanmu kamu masuk ke dalam api neraka." Nah adik-adik, orang sangat takut. Nah mereka butuh untuk ditobatkan. Mereka butuh untuk diampuni dosa-dosanya.
Oleh sebab itu mereka datang, Yohanes baptis saya tidak mau dihukum karena mulut saya harus masuk dalam neraka. Saya minta ampun, saya mau minta ampun, tolong Yesus ampuni saya dan berikan saya mau dibaptis. Nah, banyak orang dibaptis. Nah, apalagi ada yang mengatakan menggunakan mulutnya itu untuk apa? Untuk bukan cuma berkata yang tidak benar, tapi dia pakai untuk marah-marah adiknya. Dia pakai untuk berkata kasar. Nah, adik-adik, tidak boleh ya mulut kita pakai untuk melukai hati orang, tapi mulut dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi kita harus pakai mulut kita bukan menjadi alat dosa, tetapi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, apalagi guna mulut? Adik-adik bilang, oh saya mau pakai mulut saya untuk makan makanan enak loh, Sir. Oh iya, betul, mulut bisa dipakai untuk makan makanan enak. Tapi yang lebih penting kita pakai untuk kebaikan ya adik-adik, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu banyak orang yang waktu itu salah menggunakan mulutnya. Dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Nah, apalagi orang-orang yang berbuat dosa. Ada yang pakai tangannya. Tangannya dipakai untuk apa? Untuk pukul adiknya di rumah. Wah, dia pakai tangannya untuk ambil mainan adiknya yang bukan miliknya. Wah, adik-adik, tangan dipakai juga untuk berbuat kejahatan. Wah, tidak bisa. Orang-orang kemudian bilang, ampuni saya tidak mau karena tangan saya berbuat dosa dan akibatnya seluruh hidup saya harus masuk dalam api neraka karena dosa. Dan kemudian Yohanes, tolong baptis kami. Maka Yohanes menyuruh mereka semua bertobat untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Pakai tangan, mereka tidak lagi untuk berbuat hal yang jahat, tapi untuk menolong orang lain. Untuk apa? Untuk membantu papa mama di rumah cuci piring. Untuk apa lagi? Untuk membereskan mainan setelah bermain dengan banyak mainan yang berantakan. Nah, demikian juga pakai kaki, pakai mata, telinga, semua dipakai untuk memuji nama Tuhan. Banyak orang datang kepada Yohanes untuk meminta pengampunan. Nah, makanya namanya Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena dia membaptis banyak orang untuk bisa bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata Bapak Yohanes punya keunikan yang lain. Keunikan apa? Adik-adik tahu? Makanan Bapak Yohanes tidak sama dengan makanan kita loh. Ada juga sih yang sama, tapi lebih banyak tidak samanya. Adik-adik di rumah hari ini, Mama masakin ayam goreng, Mama masakin mie goreng, Mama saya mau makan makanan yang makan pizza, semua makan makan hamburger ya. Tapi adik-adik, Yohanes tidak makan seperti kita. Dia catat di Alkitab, dia makanannya belalang. Adik-adik, belalang dan madu hutan. Kalau lo suruh makan makanannya Yohanes, lo tidak mau makan belalangnya. Tapi kalau madunya lo mau. Wah, lo suka madu ya. Di rumah lo juga ada simpan madu. Karena sekarang musim wabah corona, kita harus banyak minum madu, minum sehat ya, supaya tenggorokan kita nyaman. Tapi madu lause tidak sebaik madunya Yohanes. Madunya Yohanes itu madu asli, madu hutan. Kalau lause punya madu mungkin madu campuran, tapi Yohanes yang madu itu memberikan dia tubuh yang sehat. Adik-adik, kalau adik-adik di rumah saat ini harus banyak ya makan makanan yang sehat, bergizi, supaya stamina adik-adik kuat. Kita bisa melawan virus dan penyakit. Nah, itu makanan yang unik dari Yohanes, belalang dan madu hutan. Nah, apa lagi yang unik dari diri Yohanes? Yohanes pakai baju tidak seperti baju kita ya, indah, dijahit rapi dari kain katun. Nah, baju Yohanes dari apa? Dari bulu unta. Waktu itu di Padan, gurun Yudea, mungkin banyak unta yang sudah mati, lalu diambil bulunya, kulitnya kemudian dibuat jadi baju, dan seadanya kemudian dipakaikan ke tubuh Yohanes. Nah, adik-adik, ini hal-hal yang unik dari diri Yohanes. Masih ada lagi satu ya, langsung cerita apa itu, yaitu
Yohanes punya keunikan itu, Yohanes tidak tinggal di dalam rumah seperti Laus dan adik-adik. Di mana Yohanes tinggal? Dia tinggal di padang gurun Yudea. Kenapa dia tinggal di situ? Karena Yohanes punya tugas khusus dari Tuhan. Karena tempat itu mungkin banyak orang lewat lalu lalang. Ketika orang lewat tempat itu dan Yohanes melihat, Yohanes memanggil mereka, "Hai kamu sini, dengarkan firman Tuhan. Kamu yang pernah berbuat dosa, ayo kembali ke jalan Tuhan." Maka di padang gurun dia dapat berjumpa dengan orang yang lewat dan menyerukan mereka untuk bertobat. Ini tugasnya Yohanes. Panggilannya dilakukan dengan setia. Wah, adik-adik, luar biasa ya Bapak Yohanes ini. Sehingga banyak orang yang kemudian datang dan dibaptis oleh Yohanes. Sampai satu hari datang seorang yang luar biasa juga kepada Yohanes mau dibaptis. Siapa dia adik-adik? Dia adalah Tuhan Yesus. Yesus datang kepada Yohanes untuk menerima baptisan. Siapa Yesus? Tahukah adik-adik? Yesus itu ternyata juga adalah kerabat sanak keluarga Yohanes. Kalau Alkitab catat dari kisah mamanya Yesus yang bernama Maria dan mama Yohanes yang bernama Elizabeth, dikatakan mereka adalah kerabat. Nah, kemudian Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Waktu Yesus datang kepada Yohanes, kemudian Yohanes lihat Yesus. Yohanes kemudian dia bilang, "Jangan, bukan saya yang baptis engkau. Harusnya engkau yang membaptis saya. Saya ini tugasnya menyiapkan jalan untuk Yesus, juru selamat, sang Mesias. Saya tidak layak." Nah, adik-adik, mari kita belajar. Yohanes seorang yang rendah hati. Waktu itu Yohanes juga adalah seorang yang sangat dihormati karena dia seorang nabi. Karena dia punya kuasa seperti Elia, seorang nabi besar di perjanjian lama yang Tuhan pakai luar biasa. Untuk apa? Untuk mengadakan tanda-tanda yang besar. Dan banyak orang hormat dan pengikut Yohanes banyak sekali. Dia begitu terhormat. Namun ketika melihat Yesus, dia merendahkan hatinya. Bilang, untuk buka tali kasut apa ya? Itu sendal. Tali waktu itu zaman dulu tali itu sendal dililit oleh adik-adik. Yohanes berkata, "Saya tidak layak datang kepada Tuhan." Karena apa? Yohanes seorang yang rendah hati. Bahkan dia mengucapkan sebuah kalimat yang sangat berarti penting. Dia bilang apa? Biarlah dia semakin ditinggikan dan saya semakin direndahkan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Betul adik-adik. Akhirnya banyak pengikut Yohanes kemudian menjadi pengikut Yesus. Dan di sisa hidup Yohanes, bagaimana? Yohanes masuk penjara ya adik-adik. Karena apa? Dia menegur seorang raja yang berbuat dosa. Dia tidak pernah mundur daripada panggilan. Dia lakukan dengan begitu setia. Sementara pengikut Yesus bertambah banyak. Nah, lalu kemudian melanjutkan. Akhirnya Yohanes tahu bahwa dia yang harus membaptis Yesus. Kemudian dia mengajak Yesus masuk ke dalam air. Kemudian mereka jalan masuk ke dalam air. Kemudian sampai di pinggang. Kemudian sampai di satu tempat di tengah-tengah sungai Yordan itu. Kemudian Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Masuk ke dalam air. Kemudian Yesus dibaptis keluar. Nah, waktu Yesus selesai dibaptis, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba langit terbuka. Wow, semua orang yang ada itu terheran dan takjub. Lalu turunlah roh Allah dari surga dalam wujud seekor burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik. Kemudian terdengarlah suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Adik-adik sekalian, luar biasa. Tuhan Yesus di dalam hidupnya dibaptis oleh Yohanes.
Dan Yohanes sampai akhir hidupnya dia setia untuk melakukan tugas panggilannya melayani Tuhan. Adik-adik, maukah kita seperti Yohanes? Hidup kita dipakai. Tuhan mau kita hidup setia, mulai dari hal-hal yang kecil. Setia di rumah, waktu ada tugas dari mungkin di sekolah lewat Zoom, guru kasih tugas, kerjakan dengan baik dan setia. Waktu lesson sekolah minggu cerita, kemudian adik-adik dengar sampai habis dengan setia. Waktu kita membaca Alkitab, berdoa dengan sungguh-sungguh dengan setia kepada Tuhan. Waktu papa mama kasih tugas membereskan mainan, kerjakan dengan setia sampai mainan itu rapi. Membereskan rumah, membuat suasana menjadi indah. Tangan tidak lagi pakai untuk yang jahat, tapi untuk melakukan kebaikan. Mulut pakai untuk melakukan kebaikan. Semua itu kita lakukan dengan setia. Sampai Tuhan Yesus, kita berjumpa dengan Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Adik-adik, Langsung mau tutup dan cerita dengan diri Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri juga setia melakukan tugasnya sampai akhir. Apa tugas Tuhan Yesus? Dia datang dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan Yesus lakukan dengan setia. Dia taat kepada Tuhan dan dia melakukan dengan baik. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Nah, semua tutup firman Tuhan dengan ayat hafalan Wahyu pasal 2 ayat 10b. Setialah sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan berkati adik-adik. Adik-adik setia ya. Di sepanjang tahun 2021, dari bulan Januari ini sampai bulan Desember, Tuhan setia pelihara kita. Kita juga setia untuk ikut Tuhan, setia beribadah, setia untuk mencintai Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi ini. Berkati kami semua Tuhan, untuk tetap setia mengikut Tuhan. Belajar dari Yohanes Pembaptis yang setia sampai akhir. Belajar dari Tuhan Yesus yang setia sampai akhir. Kami pun mau setia bertanggung jawab melakukan tugas kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan bersama-sama membuat aktivitas ya. Pertama, kita siapkan dulu kertas putih. Lalu kita siapkan ini kertas melipat yang berwarna-warni. Kita siapkan lem. Kita siapkan gunting dan kita siapkan pulpen. Cara membuatnya, kita akan membuat gambar hati sebanyak warna yang teman-teman inginkan, seperti kayak gini. Ini gambar-gambar hatinya. Nah, setelah itu kita akan membuat awan dari kertas yang berwarna biru ya. Kita akan membuat awan jadinya seperti ini ya. Kalau sudah segunting ya. Jadinya kayak gini. Awannya kita buat 2. Lalu kita tempel di kertas, di atas maupun di bawah. Nah, setelah itu kita buat hatinya. Nah, hatinya ini kita lipat 2, kita lem ujungnya saja sini. Ini kita lem. Baru yang hatinya yang satu lagi warna lain kita lem lagi sampai kayak begini. Jadi kayak gini. Kita lem terus sampai dia berubah banyak macam warna ya. Baru kita tempelkan
itu di awannya. Nah, jadi kayak gini. Jadi kayak gini ya. Ini hati yang sudah Lose buat. Lalu kita akan menggambar kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Kayak seakan-akan ada balon gitu. Nah, di sini kita bisa tulis kata-katanya. Tanggung jawab kita kepada Tuhan apa? Misalnya doa. Nah, di sebelahnya kita tulis apa? Baca firman. Apalagi, misalkan di sebelahnya lagi kita tulis saat teduh. Ini. Nah, sekarang tanggung jawab kita sama orang tua kita tulis belajar. Kita tulis ini bisa mengerjakan tugas. Kan PR. Nah, itu ya. Ini kita tulis tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, teman-teman bisa menuliskan di sini ya, di depannya di Wahyu 2 ayat 10b, setialah sampai mati dan aku akan memberikan mahkota kehidupan. Nah, kita bisa tanggung jawabnya kita kepada Tuhan itu seperti apa? Kayak doa, baca firman, saat teduh. Nah, kalau tanggung jawab kita kepada orang tua bisa kayak kita kerjakan PR, kita bisa apa? Belajar. Nah, belajar. Nah, kita juga bisa apa? Ya, kerjakan PR ya. Nah, dan yang lain ya. Oke. Demikianlah aktivitas kita hari ini. Selamat bekerja adik-adik. Dah. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.